Aslah, air minumnya umat Indonesia. Kejadian sekarang di Perancis. Kok bisa Ustaz ya? Ya, ada sesuatu di balik itu yang Allah inginkan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 117. Nah, silakan dibaca. Ayat 117. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi apa yang Allah kehendaki, Allah ingin menentukan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun. Jadi. Seluruh umat manusia tidak akan mampu untuk menentang apa yang Allah inginkan terjadi. Kadang-kala kita melihat ada orang-orang yang, ya Allah kesian ya, kita ingin fulan tuh hidup lebih panjang lagi. Karena dia seorang ustadz, seorang yang memberikan banyak manfaat buat umat. Sedangkan ada fulan yang jahat, umurnya panjang ustadz. Fulan itu na'udzubillah sampai 90 umurnya. Padahal yang dikerjakan maksiat. Tapi fulan yang banyak berdakwah, memberikan manfaat, belum 40 udah mati ustadz. Ingat. Ingat sama posisi kita. Kita ini siapa? Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 34. Di surat Al-A'raf ayat 34. Nah. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Menunda nggak bisa, mempercepat nggak bisa. Sedangkan manusia itu diciptakan wa khuliqal insanu ajula. Kita tuh suka tergesa-gesa. Ketika kita berdoa, ya Allah Ustaz, anak udah banyak doa Ustaz, udah lama anak berdoa, tapi kok belum ada jawabannya. Tunggu. Karena engkau kan minta. Berapa banyak orang yang kita harapkan kematiannya, nggak mati-mati. Dan berapa banyak orang yang kita ingin umurnya ditambah, tapi dia mati duluan. Kita nggak punya kekuasaan. Dokter-dokter sekarang nih dalam kondisi COVID-19. Mungkin sebagian kita berharap, ya Allah mudah-mudahan fulan kena COVID-19. Karena dia orang jahat. Tapi enggak Ustaz. Sehat dia malah. Ahibati fillah. Kita makhluk. Kita hidup ikut aturan. Kalau Allah menentukan sesuatu, nggak ada yang bisa protes. Nggak ada yang dapat merubah. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 41. Surat Ar-Ra'd ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang-orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya.
Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya. Barakallahu fikum. Nggak ada yang dapat menolak hukum Allah SWT. Negeri-negeri yang dihancurkan ujung-ujungnya sama Allah. Ya. Dibuat kebakaran di sana. Kehancuran di sana. Kasih tsunami di sana. Kasih gempa di sana. Itu Allah Azza wa Jalla. La mu'aqqiba li hukmi. Nggak ada yang bisa menentang ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menginginkan sebuah negeri gempa, yang satunya terkena tsunami, kira-kira siapa di muka bumi ini orang yang terkuat, negara terkuat yang dapat menolak peristiwa itu? Yang ada dilakukan manusia bersiap-siap menghadapi tsunami, bersiap-siap menghadapi gempa. Bagaimana kita bikin rumah yang anti gempa, tapi untuk menolak gempa nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Yang bisa dilakukan bagaimana menyelamatkan diri. Ada kekuatan memang di balik alam semesta ini. Kita beriman dengan yang gaib. Maka tatkala kita melihat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini, lalu pandangan kita mengatakan, kok kayaknya nggak seharusnya seperti itu. Ingat engkau siapa? Allah tuh nggak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Kenapa ya Allah lakukan ini? Kita yang ditanya. Kita yang ditanya. Karena Allah menciptakan alam semesta ini dengan hikmah. Dengan ilmunya. Sedangkan kita dilahirkan dalam kondisi bodoh, nggak tahu apa-apa. Dalam perjalanan kita punya ilmu, nanti ilmu itu berkurang sedikit demi sedikit. Ada yang sampai habis ilmunya menjadi pikun manusia.